hasil praktik baik yang belajar di sekolahnya masing-masing. Mengevaluasi program yang dibuat di Data Karya serta mampu dinyatakan penting. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita saling perkenalan kembali, walaupun saya yakin di antara Bapak Ibu sudah saling mengenal. Kita pernah ya Bapak Karya dengan guru-guru yang sudah pernah. Ya, dengan Bapak pernah. Mungkin saya belum kenal di grupnya di bagian Pak Karya. Perkenalkan, nama saya Ayu Kurniawan. Saya dari Serikat Guru. Saya adalah guru komputer akuntansi. Dan perkenalkan sebelah kiri saya Ibu Hajah Kementerian Dasar SPD dari Sulawesi. Beliau kelas sekolah, beliau kelas sekolah dari Sekolah Alami. PPI-nya ada 3 orang, yang ketiga yaitu Bapak Hadiah Anggara SPD. Beliau dari SMK, Sewu ya kalau tidak salah. Oke, kita langsung. Tadi sudah speaking ini kita sudah lakukan sama-sama. Selanjutnya perkenankan saya untuk menyampaikan tujuan dari pembelajaran kali ini. Tujuannya yaitu CGP dapat menjelaskan proses yang dialami dan praktik baik yang didapatkan dalam mengembangkan program yang tepat pada murid. Ini saya yakin Bapak Ibu sebelumnya sudah bisa, tapi nanti kita bahas kembali supaya lebih mantap. Ini salah satu tujuannya. CGP dapat menjelaskan saran untuk pengembangan program dari pengunjung. Jadi Bapak Ibu tadi sudah mendesain style masing-masing, walaupun sederhananya ada 3, karena memang dengan paling itu 1 PP dan 1 PP 1 style, tapi yang satu A dan untuk kewenangan dan PP untuk menentukan tempat. Tapi kita bersyukur tadi bagus desainnya dari Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu diharapkan meminta kalau ada pengunjung kita saran dan kritiknya, dan jangan merasa sakit hati ketika ada kritik itu akan membawa kita supaya lebih baik. Selanjutnya CGP dapat membagikan hasil pembelajaran selama 6 bulan dan dampaknya terhadap diri kepada menggunakan Data Karya kepada kepala sekolah. Ini hasilnya memang kita harus cerita kepada kepala sekolah, kepada dinas pendidikan dan komunitas daerah. Itu tujuan dari pembelajaran kali ini. Nah, selanjutnya ada 3 agenda yang kita lakukan. Yang pertama kelas belajar CGP, kemudian pameran hasil kerja, nanti kelas berbagi. Ini mungkin terkait dengan besok ya agenda ini. Sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita buat kesepakatan terlebih dahulu. Kita sudah sering membuat kesepakatan. Nah, di sini kita akan coba bahas kembali. Yang pertama, ini yang dulu yang kesepakatan kita ini boleh berubah, boleh kasih masukan, kritik dan saran supaya lebih baik, supaya belajar kita lebih menyenangkan. Pertama, menghargai sesama peserta dan pengajar praktik. Ya, pengajar praktik itu sama harus menghargai peserta, juga menghargai pengajar praktik. Dan diharapkan ketika ada yang satu yang berbicara, semua mendengarkan, tidak membuat diskusi dalam diskusi mungkinnya. Jadi cukup 1 orang yang berbicara, yang didengarkan. Kemudian diharapkan berpartisipasi aktif, jadi bukan diam, tapi diharapkan mendengarkan dan menanggapi dengan baik. Selanjutnya diusahakan tepat waktu. Hari ini kalau di kategori kita selesai jam 4, dan diharapkan jam 4 sore. Kita selesai jam 4, karena yang jam sini masih belum selesai. Mungkin Bapak Ibu juga ada yang belum selesai mendesain stylenya, nanti boleh mungkin kembali ke ulang. Dan tadi kalau nggak salah kalau malam itu ulang kita bisa desain lagi kalau tidak salah. Jadi diharapkan jam 4 itu kalau yang belum selesai kembali ke ulang untuk melakukan perbaikan kalau yang belum sempurna stylenya. Kemudian fokus pada sesi belajar, diharapkan Bapak Ibu fokus tidak mengerjakan hal-hal lain, yang fokus pada kegiatan pembelajaran lokal 7 ini. Nah, perkenankan saya membawakan materi pertama yaitu kelas belajar CGP. Nanti ini dibagi 3. Ada evaluasi program pelatihan calon guru penggerak, ini yang akan saya bawakan materinya. Kemudian berbagi nyata oleh Ibu Hadiah dari Dasar. Yang kedua, tidak 3 materi yang disampaikan. Kemudian Pak Hadiah nanti akan
memandu kegiatan berbagi dampak positif. Ada 3 materi ya. Baru nanti keempat ini mungkin persiapan pameran ini untuk hari kedua, mungkin sekitar jam 4 ya. Kalau yang sudah beres boleh nanti mungkin beristirahat di tempat istirahat masing-masing atau kembali ke rumahnya kalau yang dekat. Oke, perkenankan saya untuk membawakan materi pertama, yaitu evaluasi program pelatihan calon guru penggerak. Nah ini kalau idealnya, tapi kita sesuaikan dengan keadaan kita sekarang. Sekarang kita akan mengevaluasi program, terdapat 5 aspek yang kita evaluasi. Jadi program guru penggerak ini bagaimana materi pelatihan yang menurut Bapak dan Ibu? Apakah sudah baik materinya, atau ada yang kurang, atau kurang sekali, atau sudah luar biasa? Nanti boleh dikasih masukan. Kenapa luar biasa? Kenapa ada yang kurang? Kurang apa yang boleh? Dan jangan sungkan memberikan kritik, saran demi kebaikan. Jadi terus memberikan kritik itu jangan sampai menjatuhkan. Kritik itu supaya orang lain menjadi lebih baik, pelatihan menjadi baik. Ini boleh yang disampaikan ke BPGP untuk kebaikan ke depannya. Mengenai materi pelatihan, jadi Bapak Ibu silakan berikan kritik saran. Biarlah Bapak Ibu seperti ini. Mau di zoom saja. Sedikit ya. Saya besar lagi. Ulangi kan. Sekarang kita akan mulai seperti pertama materi nanti yang kembalikan dengan visi. Kepada pengajar praktik boleh kasih masukan pengajar praktik, fasilitator dan panitia supaya ke depan menjadi perbaikan. Kayak seperti hari ini kan kita banyak mengkritisi panitia, oh tempatnya kayak gini, gitu. Boleh itu kasih masukan. Tempatnya sempit, satu stand sampai 3 PP, 15 orang terus 1 stand kurang baik. Boleh nanti kasih masukan, jangan sungkan. Media belajar, platform belajar daring, LMS-nya bagaimana, boleh kasih masukan. Durasi belajarnya, apakah terlalu lama, terlalu sebentar. Bahan belajar juga, modul, video, atau buku saku, ini boleh dikasih masukan. 5 aspek tersebut dituliskan dalam 5 poster. Nah, rekan-rekan Bapak Ibu sedang memasangkan, nanti ada 5 buah kertas plano yang ditempel di depan. Dan Anda, Bapak Ibu, akan mengevaluasi kelima hal ini. Materi pelatihan, kajian praktik, fasilitator dan panitia, media belajar, durasinya, bahan belajar. Nanti dituliskan di dalam 5 poster atau kertas plano, tertempel di ruangan, jadi ada 5 kalau bisa. Mungkin nanti ditambahkan di sebelah, ya apa-apa, untuk difokus. Kalau di sebelah sana boleh di lampu, mungkin yang bisa kali, mungkin oleh Bapak Ibu. Tugas Bapak Ibu adalah menuliskan hal yang sudah baik. Karena memang ada baiknya ketika kita mau mengkritik orang lain, sebetulnya yang baik. Nah, kalau sudah menyebutkan yang baik, barulah kita sebutkan apa yang perlu ditingkatkan atau kekurangannya lah kalau bahasa kasarnya. Sebutkan kekurangan dia supaya bisa lebih ditingkatkan. Hal yang sudah baik silahkan dituliskan di kertas positif atau hijau ya. Umum yang hijau itu komen. Anu hijau hal yang sudah baik. Anu konen mah kanggo hal yang perlu ditingkatkan atau hal yang kurang baik atau hal yang buruk ya. Sementara hal yang dapat ditingkatkan dituliskan di posisi berwarna kuning. Ya, terima kasih atas bantuannya dari Kementerian Pertanian dan rekan CGP yang membangunkan posisi kepada peserta yang menyampaikan kelas panel di depan. Nah, kalau di panduan ini harusnya dibagi menjadi 10 kelompok. Tapi saya yakin kalau 10 kelompok terlalu banyak ya. Kita bagi jadi 5 saja ya. Kelompok yang 10. Saya bagi 5 kelompok. Banyak dah ini. Satu orang ada 5 saran ya. Bebas mau berapa aja sarannya yang diberikan. Warnanya
kelompok, Bapak Ibu. Ini di sini ada kalau saya bagi 5 kelompok. Gimana cara pembagiannya? Dicoba dengan perhitungan ya. Oke, mohon perhatian mulai berhitung dari belakang. Baru Bapak Ibu tunjuk dulu yang dari yang depan nanti dapat nomor terakhir ya. Oke, silakan mulai saja berhitung. Pak siapa boleh hitung? 1, 4, 5. Oh, ulangi lagi boleh. Ulangi lagi lurus ya. Ulangi lagi lurus. Boleh dari depan. Boleh mengan silakan berhitung. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada yang kelompok 1 silakan bergabung dengan kelompok 1, kelompok 2 bergabung dengan kelompok 2 dan seterusnya. Jadi silakan berdiskusi dalam kelompok. Satu kelompok berarti ini atas 3 orang ya. Ada yang 3, ada yang 4 ya. Oke, tugasnya kelompok 1. Yang di sini tugasnya kelompok 1 ini ya. Tugasnya untuk putaran pertama saya berikan waktu 5 menit. Putaran pertama, silakan tuliskan kelompok 1 kelebihan dari materi pelatihan. Apa kelebihan dari pelatihan CGP ini? Materinya di hijau kalau yang kebaikannya. Diskusi silakan dalam kelompoknya cukup isi 1 poin saja. Satu kelompok cukup 1 poin yang hijau. Silakan berdiskusi. Berkumpul dulu mana? Satu dengan satu. Satu dengan satu. Bisa dari kita. Ini kelompok 1 silakan yang hijau dulu yang diisi kebaikannya, kelebihannya dari program guru penggerak ini. Materinya apa yang baik? Kelompok 2 tentang panitianya, apa sih yang baik dari kinerja panitia? Yang baiknya dulu. Kelompok 1. Yang hijau yang baiknya. Kelompok 2 apa yang baik dari panitia? Di posisi warna hijau. Panitia yang laksana dari panitia yang baik misalkan konsumsinya ternyata konsumsinya cuma dari luar misalkan boleh. Atau panitia sudah baik memfasilitasi ruangannya nyaman. Nah, untuk kelompok 3 yaitu media belajarnya. Ini yang dibawa oleh medianya seperti positifnya sudah bagus, sudah cukup. Hijau seperti itu. Kelompok 4 durasi belajarnya 6 bulan itu terlalu lama, atau misalkan pembelajaran ini terlalu lama, terlalu sebentar. Nah, kelebihan itu, bukan kelebihan itu di posisi warna hijau. Terus kelompok 5 kemukakan tentang bahan belajarnya, yang bagusnya dulu. Hasilnya 1. Selesai yang bagus, barulah yang kurangnya yang perlu ditingkatkan. Kayaknya yang kurang dari materi pelatihan ini apa? Kurangnya kuning, betul. Kalau yang kurang di warna positif warna kuning. Kalau selesai tempel di depan, silakan tempel di depan. Yang kurangnya silakan tuliskan di pasir warna kuning. Materi pelatihan apa yang kurang? Panitia apa yang kurang? Ada yang bertanya, Jun?
durasi belajar. Apa kelebihannya dari durasi belajar kita? Apa yang kurang? Pas jamaah Kelompok 5 ini yang paling bawah. Bahan belajar. Apakah bahan belajarnya sudah cukup? Kayak belajar kurang? Apakah bahan belajarnya? Kelebihannya modulnya? namun dinanya kehidupan sehari-hari kata Untuk memperjelas yang dimaksud bahan belajar adalah modulnya, videonya, cukup nggak videonya? Kelebihannya videonya seperti apa? Buku sampingnya, di YouTube-nya memadai atau tidak? Kalau media belajar itu LMS ya Pak. Media belajar itu LMS. LMS-nya sudah bagus. Apa baiknya dari LMS? Apa yang kurang dari LMS? Yang lebihnya tuliskan di dalam klasifikasi video dari LMS. Media belajar itu LMS. Nah, ini putaran pertama. Satu kelompok satu saja cukup. Waktunya tinggal 3 menit lagi. Yang sudah boleh tempel di depan, silakan. Minta ada yang sudah. Yang sudah supaya cepat dalam rangka menghemat waktu. Kemudian tadi saya ngobrol-ngobrol. Yang 4 itu yang persiapan pameran. Jadi kalau sudah boleh lanjut ke putaran 2. Putaran 2 nanti kelompok 1 mengkritisi panitia. Apa sih kelebihan panitia? Dikasih warna hijau. Ini kelompok 1. Apa kekurangan dari panitia? Silakan sebutkan. Kekurangan dan kelebihan. Yang perlu diingatkan. Sekarang silakan kalau yang sudah putaran 1 lanjut ke putaran 2. Untuk kelompok 2 media belajar. Silakan. Apa kelebihan dari media belajar? Media belajar kita di LMS. Apa sih kelebihan dari LMS kita? Apa kekurangannya? Kelompok 3 durasi belajar. Apa kekurangannya dari durasi belajar yang sekarang? Apa kelebihannya? Dan silakan lanjut ke putaran 2. Yang sudah putaran 1 lanjut ke putaran 2. Panitia untuk kelompok 1, media belajar untuk kelompok 2, durasi belajar untuk kelompok 3, bahan belajar untuk kelompok 3, bahan belajar itu video, YouTube, buku samping ya, kebantuan, kemudian warna kesukaan hijau, kekurangan di warna kuning, dan warna terakhir, kelompok terakhir kelompok 5 panitia. Silakan dengan kondisi untuk panitia di jalan ke kondisi yang kedua setelah yang kedua Informasi kadang ada yang boleh tanya silakan. Putaran 1 mendekati bagian besar kelompok sudah selesai. makin responsif pada
membahas tentang materi pelatihan, simpan di sini. Ketika membahas tentang pengajar, simpan di sini. Ya. Ketika membahas tentang bahan belajar, simpan di sini. Kelompok satu isinya yang pertama, kelompok dua yang kedua. Jadi kita bahas dari kelompok satu bagaimana apanya, kelompok dua bagaimana apanya tentang pengajarnya. Ya. Jadi semua mengisi kolom ini. Di materi pelatihan, bikin deh ya ini. Dari materi belajar semuanya tampil di sini ya. Sesuaikan tentang materi belajar di sini. Tampil ada Sekarang rolling bagian apa misalnya tentang durasi setelah selesai tinggal LMS, PKB, materi pelatihan teh yang LMS tuh ya? LMS mah media belajar. Kalau yang materi pelatihan modul Bahan belajar baru dulu, usaha itu bahan belajar. materi pelatihannya mana Pak? Materi pelatihan Materi pelatihan bahan maksudnya bahan ya bahan belajar. bentar ini Pak, ada materi bahan Tadi udah bahan, kita kan di sana materi pelatihan. Materi pelatihan. kurang Materi pelatihan nomor 1. Materi kan pasti kekurangan saya tambahan deui sakurangan Perdebatan pada pola distribusi server secara umum teknologi LMS sederhana diakses karena terstruktur atau
isi materina materi materina gitu nah ini mah bentuknya Ya berarti sih bahannya udah diakses. kerumitan tingkat kerumitan Bahan kayak mobil juga batu kedap. kayak dari mana aja kursi di dia semua kan dia waktu durasi kapan awalnya Bahan yang hijau. Ini saya di waktu bahan. Bahan mau dibuat. Ini gini, bahan-bahan Bahan teh jadi foto no iya tadi udah tuh bebek kelihatan di sini yang di platform. Nah, ya, hampir semuanya sudah. Seluruh putaran sudah berjalan. Mungkin selanjutnya saya minta Bapak Ibu untuk membacakan di depan mengenai apa dan syaratnya terhadap kegiatan pelatihan guru penggerak ini. Dimulai dari kelompok 1, kelompok 1 perwakilannya tolong ke depan coba bacakan kritik saran dari rekan-rekannya tentang materi pelatihan. Kita kelompok 1. saya tidak apa baca aku Siapa baca perwakilan perwakilan untuk membacakan juga bacakan pendapat rekan-rekannya. oh sediakan luring Oke, kelompok 1 ya, kelompok Hilman ya, kelompok 1. ya Pak Irma Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dari perwakilan kelompok 1. Masya Allah. Sesuatu untuk materi pelatihan. Sebetulnya yang warna hijau itu menjadi suatu pilihan. Ini yang warna kuning kekurangan seperti yang tadi saya Untuk kanggo kelebihan yang pertama, kelebihan dari materi pelatihan. Materinya mudah dipahami, terarah, simpel, lalu membangun kreativitas sesuai dengan kebutuhan pembelajaran, lalu materinya aplikatif sesuai dalam kehidupan sehari-hari, dan yang terakhir mudah diakses. Lalu kelebihan yang lainnya juga sangat bermanfaat sekali untuk kemampuan diri dan kemampuan dalam menyampaikan pembelajaran materinya saling berkesinambungan. Materi sangat
masih dalam konteks kelebihan materi pembelajaran. Ada beberapa materi yang mudah dipahami, materi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan guru sebagai guru. Dan yang terakhir, kelebihan dari materi pelatihannya ada yang kaya akan pengetahuan yang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebijakan pemerintah. Itu kelebihannya. Jadi sekarang ya kekurangannya yang penting. Untuk yang pertama, terdapat perbedaan di lapangan pada materi restitusi ya. Lalu terdapat terkadang di saat materinya banyak sementara penjelasannya masih sedikit dan terbatas, jadi sulit memahaminya. Lalu kekurangan yang selanjutnya, kekurangan materi pelatihan, materi dalam setiap modul itu terlalu panjang sehingga membutuhkan waktu yang lama dalam mempelajarinya. Dan yang terakhir adalah yang penting materi pelatihan sudah sesuai. Terima kasih. Lanjut kelompok dua, silakan coba dibacakan kritik dan saran dari di sini saya akan membacakan tentang kelebihan dari pengajar praktik, fasilitator dan panitia. Yang pertama itu ada waktu yang fleksibel, terus konsumsinya bagus, wah pastinya. Pemilihan tempat yang strategis, sikap dari panitia yang baik, sopan dan ramah. Terus kelebihan yang selanjutnya, pengajar praktik sangat baik, pemberi support CGP. Terus untuk fasilitatornya sangat baik, memberikan penjelasan yang bagus dan mudah dan dipahami secara ini pada berkelanjutan. Aduh, panitia sigap dan cepat dalam bersikap. Sigap dan cepat dalam bersikap. Sigap dan cepat dalam bersikap. Ya, selanjutnya kelebihannya panitia sangat komunikatif, terus memberikan, terus atau menyaksikan, memberikan, mengasihkan. Sama sih terakhir sih ya. Memfasilitasi kebutuhan CGP dalam proses pendidikan CGP. Tadi ramah. Terus di sini panitia untuk jalur koordinasi dan pelaksanaan sudah sangat baik dalam persiapannya. Yang terakhir, ramah dalam memfasilitasi setiap CGP. Kekurangannya, pertama yaitu sarana dan prasarana masih ada yang kurang, seperti tidak adanya kipas angin, dan fokus yang belum maksimal. Terus yang kedua, sarana internet yang tidak tersedia karena kita membeli kuota chat, ya. Kekurangan fasilitator hanya dia. Mohon maaf, saya mau menyerap dulu informasi.
Waktu. Memori. Oh, waktu. Free memory. Selanjutnya panitia coba Pak. Lagi Kelompok strategi mana Pak? Lihat kelompok strategi. panitia dulu waktu tepat waktu. Nah, boleh bisa kembali. Selanjutnya keterangan panitia pertama informasi dadakan saat menghadapi lokal kalian 7. Terus yang kedua pintar-pintar negosiasi dengan pemangku kebijakan. Selanjutnya kurang banyak memberikan atau menyajikan ice breaking sehingga kami mudah bosan dalam melakukan atau mengikuti kegiatan belajar. Yang terakhir, fasilitas penginapan semakin akhir semakin menurun. Kegiatan panen lokasi kurang nyaman. Sekian dari kelompok 3. Rausen Pak ibunya. Coba beresi coba Bisa bicara. Coba ibu cina asal ibu. Baiklah, untuk menyampaikan poin yang ketiga Masya Allah. ini adalah tentang media belajar berupa aplikasi atau LMS. Yang pertama dari segi kebaikannya dulu sangat kompleks mampu mengasah JGP menjadi akan IT dan media digital. Dan LMS itu bisa mempermudah JGP dalam mengakses aktiviti dan mengerjakan tugas PGP. Kemudian kelebihan dari LMS itu sendiri berjenjang, terstruktur, sederhana dan prosedural. Kemudian secara selanjutnya melalui LMS saja ini memudahkan untuk lebih memahami pembelajaran dengan waktu yang relatif panjang. Selanjutnya yaitu sangat baik dan berkelanjutan. Poin terakhir yaitu penyusunan materi sangat terstruktur hampir sama dengan yang lainnya. Kemudian kaum awam pun insya Allah dapat mengikutinya dengan baik. Untuk segi kekurangannya di sini, waktunya itu sangat terbatas sekali sehingga tidak lewat tidak bisa mengerjakan karena ada budaya itu sendiri. Selanjutnya media penyampai refleksi dari PP itu kurang variatif di mana dia ada tulisan kelompok artinya maksadanya kurang variatif itu jadi asa bosan stick note jadi apakah ada yang lain misalkan untuk segi peningkatan ke depannya dari media belajar untuk lokal khususnya. Kemudian untuk selanjutnya kekurangannya ini tidak bisa diakses saat mode offline. Kemudian diinginkannya itu ada tambahan server. Selanjutnya beberapa video tidak bisa diputar di LMS selain menyita waktu dan waktu tentunya kuota. Kemudian tidak dapat melihat nilai apa yang kita raih, apa yang sudah kita kerjakan. Tak apa itu benar-benar nilai sebenarnya gitu. Selanjutnya komentar hanya sebatas formalitas saja. Materi yang disajikan itu sangat terbatas sekali sehingga waktu penggunaan LMS terbatas sehingga CGP sudah lulus tidak bisa mengakses LMS kembali. Terima kasih. Oke, baik. Di sini kelompok 4 akan menyampaikan tentang kelebihan dan kekurangan durasi belajar, tatap muka dan membantu. Di sini yang pertama kelebihannya durasi belajar sudah cukup memenuhi belajar maksimal. Kemudian yang kedua kelebihan durasi belajarnya fleksibel dalam waktu dan tidak mengganggu jam mengajar. Dan yang ketiga adanya due date dalam belajar kemudian membuat JGP lebih disiplin waktu dan menjadi terbiasa dalam mengerjakan tugas. Yang keempat durasi waktu sudah cukup untuk penyelesaian tugas-tugas dan yang terakhir sudah cukup karena sesuai dengan yang dijadwalkan. Dan kekurangannya yang pertama waktu istirahatnya kurang lama. Biasa ibu-ibu mah gibah sholat jaga sholat. Kemudian yang kedua terkadang ada tugas di LMS yang deadline-nya terlalu cepat seperti tugas di eksplorasi konsep. Kemudian terlalu lama libur sehingga malas untuk memulai kembali aktivitas pembelajaran. Sahata. Itu lebih mah. Kemudian yang ketiga kekurangannya dengan materi eksplorasi yang banyak dan cukup memakan waktu namun durasi singkat. Yang keempat, alokasi waktu yang disediakan untuk ruang kolaborasi masih belum cukup. Dan yang terakhir, masa pendidikan terlalu lama. Bisa
Kayak pengalaman ya. Ternyata bagian menandakan pakai pulpen dulu. Pemilik jadi tanda tangan pemerah. Makan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahan belajar refleksinya yang pertama ini dosennya dulu. Yang pertama untuk modul sudah baik, untuk bahan pendukung pembelajaran lihat video-video sangat bagus, terarah dan menginspirasi. Buku saku baik untuk menunjang KIP. Yang kedua bahan belajar. Persiapan bahan dalam pembelajaran selalu disiapkan dari panitia untuk menunjang pembelajaran calon guru penggerak. Yang selanjutnya kaya akan pengetahuan dan sesuai dengan perkembangan zaman dan kebijakan pemerintah. Selanjutnya materi simpel dan mudah dimengerti sehingga lebih mudah diaplikasikan pada kegiatan pembelajaran. Alur merdeka yang membuat CGP mudah mengingat materi. Selanjutnya mudah didapatkan secara online. Bervariatif dan memiliki bahan pendukung atau instrumen. Selanjutnya untuk kekurangannya, yang pertama harus mendownload sendiri dan materi dirasa kurang. Video terlalu singkat. Itu harus terlalu singkat. Buku saku tidak diberikan setiap pertemuan lokakarya. Ya benar ya Pak. Berapa? Dua Hanya 2 buku. Terusnya Pak. 2 buku apa 3 buku? 2. Banyak pilih pada dicatat akhirnya ya. Selanjutnya sudah baik menyediakan bahan ajar, namun perlu diperbanyak supaya dari beberapa bahan tidak ada yang kurang. Ya, yang bical bersapali berikutnya. Selanjutnya buku saku panduan lokakarya tidak konsisten diberikan di setiap lokakarya. Wah, sami berarti sama. Yang selanjutnya ada beberapa materi yang sulit dipahami, kemudian beberapa materi belum dapat diaplikasikan. Baik, itu yang bisa saya sampaikan dari hasil refleksi bahan belajar. Terima kasih. Oh, kurang 1 cek. Sudah bagus mungkin Pak. Tidak ada keburukannya, ini cukup 4. Oh iya, maaf kekurangan Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu CGP yang telah memberikan pelatihan tentang program penggerak ini. Mudah-mudahan keberanian Bapak Ibu untuk mengungkapkan apa kekurangan itu menjadi koreksi. Kalau bagi kami insya Allah kita akan melakukan perbaikan. Terima kasih sudah berani, karena saya sendiri secara pribadi ketika dikoreksi oleh orang lain, mudah-mudahan itu koreksi yang mendidik, yang membangun, memberikan saya lebih baik. Bapak Ibu sekalian, hari ini karena dibatasi waktu, mungkin materi saya sampai sini. Selanjutnya yaitu materi akan disampaikan oleh Pak Edi Kasat, ya, materi tentang kelas berbagi aksi nyata kepada beliau saya persilakan. Sedikit penambahan dari yang sesi pertama, sebetulnya bukan
kecuali mungkin koreksi untuk pengajar praktik. Insya Allah dengan lapang dada kami terima dan terima kasih gitu ya atas kritiknya khusus kepada kami. Agar dapat mengefektifkan waktu, lanjut saja kepada sisi saya, yaitu berbagi aksi nyata. Sebelumnya saya mohon maaf kepada Bapak Haji dan Pak Haji jika dilihat dari moderasi teknik bermain dari sesi ini begini gambarannya. Kita berkumpul satu PP. Nah, setiap CGP menceritakan aksi nyatanya dalam batas waktu 5 menit. Jadi waktu 30 menit itu di kelompok PP-nya efektif gitu kan, setiap CGP ada 6 kali 5 30 menit dan itu dicermati oleh PP-nya gitu. Tetapi karena saya di sini sebagai mentor mungkin ya, sebagai pendamping, ini menjadi hak prerogatif saya, Pak Haji dan Pak Haji. Saya hanya minta saja karena keterbatasan waktu juga, karena memang setiap loka karya kita dibatasi waktu ya, dan tidak ada yang mau loka karya sampai malam. Nah, saya hanya mengefektifkan saja. Tadinya saya berencana mau meminta 6 relawan, jadi setiap kelompok PP 2 karena lihat waktu sudah mepet-mepet pulang gitu ya, jam pulang. Nah, saya minta relawan 3 saja. Jadi setiap kelompok PP menceritakan aksi nyata yang sudah dibuatnya dan biar seru. Kalau di kelompok kecil kadang-kadang ya kita tuh jadi nggak tahu kan ya aksi nyata rekan yang lainnya, meskipun sudah ada di pameran juga kan kadang kita nggak sempat lihat. Lebih baik ke depan saja gitu biar semua rekan yang ada di kelas ini ikut menyimak. Baik itu kekurangan dan kelebihannya kita juga bisa tahu. Dan di sini tidak ada saling mengomentari, hanya mendengarkan saja. Baik, terima kasih. Kita mulai saja. Mau kelompok mana dulu? Mau kelompok Pak Haji? Sesuai ya, sesuai nomor urutan PP-nya. Kelompok 1 Pak Haji, kelompok 2 saya, kelompok 3 Pak Haji. Berarti kelompok 1 dulu dari kelompok Pak Haji. Silakan relawan dari kelompok Pak Haji, siapa yang mau sudah bosan saya menjelaskan. Waktunya dibatasi Pak, 6 menit. Nanti juga di kelompok Pak Haji bakal ini lagi. Kali aja tadi sebut saya. Ya kalau bolak balik lagi penjelasan udah aja lah. Boleh memperlihatkan yang dibawa atau mana-mana peralatan senjata perbincangan lumpur mangga pintonkeun Lawan mukir. Pade hati pade Rinaul tina ekor aja ada. Kami mantap ini. Kalau lihat di moderasi aksi nyata terbaik yang kita buat, tapi berdasarkan kesepakatan aksi nyata yang sudah dibuat program. Jadi itu kembali lagi saja kepada dan semuanya juga kan sudah dibikin ya. Ayo Pak, minta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beda sinyal unggulan bagaimana? ya yang terbaik saja. Ibu, kalau dari saya, kebetulan saya di SD, saya di SD mengajarnya untuk program aksi nyata unggulan barangkali yang saya tampilkan di stand nanti. Kalau saya terkait dengan pengembangan ASET sama program-program yang sudah berjalan. Jadi saya waktu di sekolah itu sudah buat program ekoblik ya. Program ekoblik, jadi pengelolaan sampah plastik. Jadi pertama-tama gitu, seperti biasa Bapak Ibu, kami memberikan informasi kepada murid-murid, tapi dahulu dengan koordinasi dengan kepala sekolah, juga dengan guru-guru yang lain. Jadi lewat kolaborasi semua kelas kebetulan sejalan dengan program sekolah kami yang sedang menjalankan program sekolah penggerak juga, program sekolah penggerak
kedua sejalan dengan profil pelajar Pancasila juga. Kemudian kami memprogramkan pengolahan sampah. Jadi hidup tanpa sampah plastik itu asik, itu tema pertamanya. Kami buat program itu Bapak Ibu, pertama koordinasi dulu ya, koordinasi dulu semua warga sekolah, dilibatkan juga bukan hanya guru-guru, kepala sekolah, kemudian tokoh masyarakat, warga sekitar, pengawas bina pada waktu itu pun dengan orang tua atau wali murid dilibatkan di awal-awal pelaksanaan program. Dan alhamdulillah berjalan dengan baik, Bu. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah berjalan dengan baik. Kami programkan sekolah tanpa sampah plastik dianggap berhasil gitu ya, Bu ya. Salah satu indikatornya adalah sekolah indikasi tanpa adanya sampah plastik. Kemudian si siswa atau peserta didik juga semua warga sekolah itu jadi mengerti lah. Jadi mengerti bagaimana cara mengolah sampah plastik, gitu. Kemudian bagaimana memanfaatkannya. Selain memang nanti untuk dibikin produk, ya Bu, dibikin produk seperti misalnya ada fungsi dari republik, ya, kemudian untuk hal-hal lainnya misalnya dibuat untuk properti di sekolah atau dekorasi sekolah biasa-biasa di kelas itu. Barangkali itu saja Bu, sekilas gitu. Intinya alhamdulillah program yang sudah dicanangkan jauh-jauh hari gitu. Pada awal-awal saya mengikuti program CGP sebetulnya, program ini dicanangkan sejalan juga dengan program sekolah penggerak, mulai dari awal koordinasi dan berupa tahapannya, kemudian sekarang sudah dievaluasi dan akan dijalankan lagi di semester depan. Alhamdulillah intinya sudah berjalan dengan baik dan esok hari barangkali akan dipamerkan gitu ya oleh kelompok kami yang terkait itu. Dan itu saja, sekian. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Asep tentang pengelolaan sampahnya. Nah kalau misalnya yang Pak Budi, mungkin kalau ada yang masih penasaran besok berkunjung ke setannya dan bertanya tentang langkah-langkahnya sampai ke mencoba sebenarnya kai-kai morangna gitu nya kumaha gitu. Saya juga ada pertanyaan Pak Asep. Untuk selanjutnya kelompok saya sendiri sudah siap. Siapa ini yang akan menjadi perwakilan ke depan? Anak gelar media. Nah, mangga ayo mah. Ih paling dia deh. Pada kapayun mah mana? Oh, siapa ya? Wow. BPJS Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program langsung saja Bapak Ibu. Untuk program yang kayak saya terutama dari kelompok TPS 3 itu mengandung judul atau akronim BPJS Mas. Maksudnya belajar pemrograman jenjang SD melalui aplikasi Scratch. Nah, ini salah satu aplikasi Scratch-nya. Bahwa di sini adalah aplikasi sederhana yang bisa dimanfaatkan oleh anak SD, terutama di kelas-kelas bawah yang istilahnya lagi senang-senangnya melakukan atau
ini bukan hasil dari anak didik, tetapi yang menjadi poinnya adalah bagaimana anak tersebut bisa menggerakkan suatu alat dengan instruksi ataupun program ataupun apa ya, bahasa pemrograman yang sederhana seperti itu. Nah, kami sebetulnya kami mendapatkan ini dari salah satu bantuan juga, ya, mendapatkan ini bukan sekolah kami yang beli, tapi mendapatkan bantuan. Nah, ini sudah kami uji coba di kelas 3 dan alhamdulillah responnya pun bagus. Dan kebetulan juga untuk di kelas 3 itu lagi membacanya juga sudah mulai tertata dengan rapi, menurutnya juga sudah mulai sedikit ada lah ya untuk meneruskan. Jadi bisa gampang memahami. Nah, program ini juga bisa diibaratkan dengan bisa ke ekstrakurikuler maksudnya, bisa juga ke kurikuler, artinya bisa mendukung itu pelajaran, salah satu pelajaran di antaranya di matematika bagaimana siswa menyelesaikan masalah. Nah, sebagai uji coba, saya coba di sini bahwa si Weko FRT dijalankan laptop ini. Iya, sama halnya dengan mobil remote, dicoba untuk menjalankan remote itu dengan menggunakan komputer. Nah, si anak itu akan belajar pemrograman sebenarnya sebetulnya hanya maju, mundur, kiri dan kanan. Jadi si robotnya jalan sendiri. Ketika saya mengarahkan dengan tanda anak panah ke atas bahwa saya memberikan instruksi kepada Legonya untuk maju ke depan. Jika saya mengklik tombol atas, maka saya secara tidak langsung memberikan instruksi bahwa mobil saya harus maju ke depan. Jika saya berikan ke bawah, maka akan mundur. Kalau misalnya saya tekan tombol bawah. Kalau misalnya tombol kiri, pasti akan misalnya ke kiri. Cuma ininya selipnya itu tapi yang berputarnya rodanya yang sebelah kiri dan kanan pasti kalah. Kalau misalnya jalan anak berat tak pukul pasti yang geraknya cuma satu. Kalau misalnya saya menginstruksikan ke arah kanan. Nah, siswa saya harapkan bahwa belajar siswa mengenal ini bisa membiasakan diri atau bisa bisa belajar komputer sejak dini, apalagi sekarang dengan tuntutan di pendidikan sekarang itu ada yang dinamakan dengan asesmen nasional berbasis komputer. Sejak dini mengenalkan dengan teknologi. Gitu. Apalagi kelas 3, kelas 4, kelas 5 sudah seperti yang saya sampaikan dan juga sudah menjadi penerapan, sudah saya lakukan uji coba sebelum saya lakukan program itu dan akhirnya Lego ini persiapan untuk pameran nanti siang besok pagi sampai siang itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hilman dengan program BPJS-nya. Selanjutnya kelompok PAI, silahkan mangga siapa yang menjadi relawan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan aksi nyata yang sekiranya dari sekian banyak aksi nyata mulai dari 21 sampai 3.3
yang tentunya di sini sangat berkesan, kemudian sekaligus bisa menjadi salah satu ikon dari jebolan penggerak ini, yaitu berupa program yang akan diimplementasikan di sekolah yang tentunya yang saya bikin sekarang ini, yaitu mengenai komsen atau komunitas seni. Saya akan membacakan sebuah untayan kata yang saya rancang sendiri, sehingga di dalam untayan kata di dalam satu lembar ini mewakili latar belakang, kemudian tujuan dan pelaksanaan atau implementasi dari kegiatan seni di sekolah saya, khususnya di SD 29 Kecamatan Selatan. Seni tertinggi pendidik adalah membangun kegembiraan dalam ekspresi, kreativitas dan pengetahuan murid dengan memanfaatkan aset manusia dan sarana yang berbakat, berpotensi akan seni budaya melalui aspek fisik, media seni serta lingkup yang cukup memadai untuk melatih dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, potensi dan kreativitas seni secara terencana yang diimplementasikan secara baik, dievaluasi serta dipantau melalui umpan balik murid dan stakeholder terkait sebagai perbaikan dan peningkatan program. Nah, mengapa saya mengatakan bahwa ini merupakan salah satu program yang berkesan bagi saya? Karena ketika saya datang ke sekolah ini di bulan Januari 2024, begitu antusias anak memiliki potensi seni yang sangat tinggi. Di mana yang pertama, anak seueur sorak nate anu gegereulekan, kata itu hiji. Potensi sakumaha alusna misalkan durasi nyanyi sok iluan lomba kamana-kamana ari budakna potensina yang memang tidak bisa sulah untuk diasah. Tapi ketika saya datang ke sekolah ini, apalagi ada info dari bulan Desember itu memang ada dari Bapak Sawas pentas PAI saya memanggil anak-anak, ini memang bawanya bagus, ini anak. Jadi dengan merdunya suara mereka menggugah saya untuk menggagas bagaimana untuk merancang sebuah program terkait seni, di mana keterkaitan seni di sini selain dari seni suara, kemudian ada juga dipadukan dengan seni musik, yaitu yang ada di fasilitas di sekolah. Di sekolah yang saya pimpin sekarang ini memiliki Sinadepoku. Jadi anak teh, ya. Jadi ketika saya datang sebagai kepala sekolah baru di situ kemarin Januari, sangat terkesan disambut ku Singadepok udah leutik acang-acangan bahwa Singadepok gitunya. Dari situ saya tergugah. Namun saya selain memanfaatkan modal atau aset sekolah tersebut, saya ingin lebih meningkatkan dan mengembangkan. Karena karyanya bisa dibiasa oleh kehadiran dulu. Jadi untuk seni gerak tarinya itu belum benar-benar berkembang dengan baik. Dari situ saya tergugah untuk mengimplementasikan atau merencanakan sebuah program dengan melibatkan hobi dan kemudian guru. Namun saya melibatkan siswa itu sendiri. Cik hoyongna nomana. Dari keempat program yang saya tawarkan, yaitu seni tari, hadro, Singadepok, dan tembang putu. Nah, dari situ dengan program yang berpihak pada murid tersebut membuat keanekaragaman, kemudian kemunculan potensi-potensi dari semua siswa yang ada di SD 29 ini, sehingga variatif, namun tetap ada jiwa seni yang melibatkan musik dan gerak. Itu mungkin yang saya lakukan. Boleh teman-teman lihat besok ada balikornya ya, boleh dilihat udah politik acang-acangan kan lucu kayak gitu lah ya. Ada tari atau gimana gitu. Tukar 3 lucu 3 agungnya gitu kita terang. Sekian dan terima kasih. Semoga teman-teman bisa lebih memanfaatkan aset modal sekolah untuk lebih diasah, lebih diangkat, lebih dikembangkan. Pengelilir yang lain di sekolah orang seueur anu biasa orang kembangkan, sehingga kaitkan dengan implementasi sekarang dan ke depan. Apa contohnya? Banyak kompetensi lomba-lomba kaitan di SD, LSM, pentas PAI. Itu sok manfaatkan mereka capek ngelatih nol. Sok mulai dibangun, disisihkan sehingga nanti itu tidak capek di kemudian hari ketika anak dibutuhkan untuk tampil pentas bersaing dengan sekolah lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Resi. Terima kasih kepada Ibu Resi dengan konsennya. Baiklah, sesi saya sudah berakhir. Akan dilanjut dengan rekan saya yaitu Bapak Hadiah. Terima kasih. Semangat aja Pak.
Baik, Bapak Ibu. Mohon perhatian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi sekarang, sesi ketiga, kita akan berbagi dampak positif selama mengikuti pendidikan guru penggerak 6 bulan terakhir. Ya, apa yang Bapak Ibu ketahui, Bapak Ibu rasakan dampak positif dari program pendidikan guru penggerak yang terjadi pada murid di kelas, rekan guru, kepala sekolah, kemudian komunitas praktisi dan ekosistem belajar yang lingkungan sehari-hari. Nah, silahkan Bapak Ibu menuliskan pengalaman dampak positif yang terjadi pada 5 sektor ini. Ya, apa saja yang terjadi setelah mengikuti pendidikan guru penggerak ini yang terjadi pada murid kita di kelas? Apa saja yang terjadi dampak positif pada rekan guru setelah kita menjadi guru penggerak, setelah kita mengikuti pendidikan guru penggerak? Kemudian bagaimana pendapat kepala sekolah, tanggapan kepala sekolah tentang guru penggerak, tentang kita, ya. Kemudian komunitas praktisi itu biasanya ada MGMP, ada rekan satu profesi ya, PGRI, ya. Kemudian ekosistem belajar ada orang tua, ada lingkungan sekitar dan lain sebagainya. Silakan tulis dampak positifnya. Kemudian nanti masing-masing ini ditempel sesuai dengan yang telah dituliskan. Pada murid nanti tempel di sini, positif pada rekan guru di sini, ya, kepala sekolah, kemudian komunitas dan ekosistem. Masing-masing setiap orang satu. Enggak. Masih berkelompok. Masih berkelompok ya, belum individu, berkelompok dulu. Jadi ada 5 kelompok ya di sini. Seperti yang tadi Pak Ai bentuk 5 kelompok. Waktunya 5 menit. Iya. Kelompok 1. Ini 1, ini 1, ini 1. Bagi tugas. Komunitas baru.
Untuk anggota uji berbagi dampak positif murid di kelas, perubahan positif pada murid. Pertama, murid itu aktif, lalu kreatif, inovatif. Guru masuk kelas itu dipuji di Arab, lalu murid itu memiliki kesadaran cara murid. Dampak positif pada murid dan selanjutnya, murid lebih bahagia karena pembelajaran yang diberikan lebih berpihak pada murid, juga murid lebih termotivasi. Lalu murid menjadi lebih aktif dan antusias saat bertemu dan belajar dengan kita, dengan guru, semangat belajarnya meningkat. Lalu yang selanjutnya, yang perubahan positif pada murid, pembelajaran di kelas lebih berinisiatif dan berinovatif, sehingga pembelajaran lebih hidup dan menyenangkan. Lalu selanjutnya, yang terakhir, perubahan positif pada murid. Perubahan murid itu lebih disiplin dalam belajar, meningkat, belajarnya ceria, ada peningkatan budaya positif. Sekian, terima kasih. Ini real terjadi. Pertanyaannya ini real. Setelah lewat foto-foto saya, sisanya mudah-mudahan. Oke, untuk kelompok 2 apa enggak? Oke, perubahan positif pada rekan guru. Yang pertama, mengubah cara mengajar pada murid. Terus mengubah kebiasaan menjadi lebih baik, alhamdulillah. Ya. Terus yang selanjutnya, dampak positif pada rekan guru yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran guru di kelas. Yang kedua, menjadikan guru yang berkualitas dalam setiap bidang. Selanjutnya, guru menjadi terinspirasi mengikuti jejak kita, tergerak untuk mengikuti CGP. Terus yang kedua, antusias guru meningkat dan banyak bertanya terkait ilmu di CGP. Yang selanjutnya, rekan sejawat lebih bersemangat untuk diajak berkolaborasi dalam mengembangkan program-program di sekolah. Terus yang terakhir, rekan guru menjalankan pola restitusi ketika menangani anak. Terus rekan guru membahas isu dengan menerapkan pola coaching. Sekian. Nah, kalau ini mungkin bisa saja terjadi ya. Diharapkan seperti itu. Karena beberapa materi di pendidikan guru penggerak ini sangat-sangat yang saya alami sangat membantu ya, seperti coaching. Jadi kita bisa memberikan solusi tanpa kita harus berpikir banyak ya, biar mereka yang mencari solusi. Oke, untuk perubahan positif pada kepala sekolah, maka kelompok 3 juru bicaranya Pas bisa ke kepala sekolah. Perubahan positif pada kepala sekolah, di mana yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan kepemimpinan yang dimiliki sehingga dapat mendorong inovasi pembelajaran dan tentunya dapat meningkatkan kinerja sekolah. Selanjutnya kepala sekolah itu lebih kolaboratif dan tentunya juga di sini terus memotivasi CGP untuk selalu melakukan perubahan dan mempercayai setiap agenda lebih komunikatif dan kolaboratif dari setiap
setiap ada agenda CGP yang akan dilakukan lebih sering ngobrol kalau kita jadi lebih erat, lebih terkolaboratif dan terkomunikatifkan. Perubahan positif di sekolah selanjutnya yaitu sangat mendukung sekali sepenuhnya kegiatan-kegiatan guru penggerak, kemudian optimis program penggerak itu dapat bisa melakukan sebuah perubahan. Yang terakhir di sini kepala sekolah itu lebih merespon dan sering melibatkan saya di dalam berbagai program-program serupa. Memang inilah idealnya seperti itu ya kepala sekolah itu. Jadi lebih komunikatif dengan kita sebagai guru ya. Karena sering terjadi kepala sekolah setahun sekali kan, ya setahun sekali apa sebulan sekali ketemu, sebulan sekali nyari liburan. Ya. Apalagi di sekolah-sekolah besar ini seperti ini ada guru yang tidak pernah ngobrol dengan kepala sekolah, takut terjadi. Ya. Ada guru di sini yang tidak pernah ngobrol, tidak pernah ketemu dengan kepala sekolah. Tapi diharapkan di bapak di sekolah bapak ibu mah tidak terjadi ya. Amin. Dan bagi para kepala sekolah yang ada di sini untuk lebih berkomunikatif dengan mereka guru. Oke, untuk perubahan positif pada komunitas praktisi ya. Komunitas praktisi ini sesama rekan satu profesi ya, bisa rekan satu sekolah ya, atau beberapa sekolah dalam satu MGMP, satu wadah MGMP, atau rekan dalam komunitas mata pelajaran PGRI misalnya ya. Oke, maka kelompok 4 dipersilakan. Nah, ganti nama kelompok 4. Sampai kaget sebagai penghubung. Untuk perubahan positif komunitas praktisi, yang pertama, komunitas praktisi yang ada lebih berkembang. Terus muncul komunitas praktisi baru yang dibuat CGP, dan CGP menjadi narasumber. Selanjutnya, komunitas praktisi seperti KKG, PGRI dan sebagainya lebih aktif karena kehadiran CGP dalam beberapa kegiatan kolaboratif. Terus selalu dilibatkan secara aktif dalam kegiatan di KKG atau MGMP, contohnya menjadi narasumber. Selanjutnya, guru atau di MGMP multimedia dan TKJ bertukar informasi melalui best practice penerapan teknologi. Dan yang selanjutnya, lebih diprioritaskan dalam kegiatan-kegiatan itu untuk perubahan positif pada komunitas. Jadi ada sesi lebihnya ya dalam komunitas juga. Ketika kita menjadi guru penggerak, kita menjadi tolak ukur ya, jadi barometer. Jadi kita dapat perhatian lebih ya dibanding dengan guru yang lain. Dan yang terakhir, untuk perubahan positif pada ekosistem yang mendukung kinerja kita ya di lingkungan sehari-hari, itu ada orang tua guru, orang tua siswa, pengawas ya, kemudian dari dinas. Ya jauhan ke pengawas ke dinas, kita mah ke orang tua murid ya. Coba untuk kelompok 5 maka dipersilahkan. Terkait perubahan positif pada ekosistem belajar, di sini tertulis ada 6 titik note. Yang pertama ini meningkatnya antusias masyarakat, kemudian kepercayaan yang meningkatkan komunikatif antara guru, wali kelas, dan CGP. Kemudian meningkatkan kualitas pembelajaran, mengembangkan komunitas belajar yang kuat,
mendorong inovasi dan perubahan, meningkatkan kinerja sekolah, serta mendorong transformasi sistem pendidikan. Berikutnya, perubahan positif terhadap ekonomi belajar. Mereka sangat mendukung apa yang sudah saya lakukan dalam melakukan perubahan di lingkungan sekolah, baik dalam melakukan kegiatan belajar yang berpusat pada murid maupun terhadap program yang saya rencanakan dan ajukan. Berikutnya, beban kerja pengawas dan dinas menjadi lebih ringan karena adanya keterlibatan aktif dari CGP. Wah, mohon gitu ya. Kemudian, lingkungan sehari-hari terutama di sekolah sebagai CGP jadi lebih sorotan dan diberikan kepercayaan untuk berbagi praktik baik terhadap rekan sejawat dan memberikan motivasi terhadap rekan sejawat sehingga mereka terinspirasi ingin mengikuti kegiatan CGP ini. Kemudian pengawas pun sering menitipkan kepada rekan CGP untuk memberikan atau berbagi pengalaman kepada guru lain yang belum mengikuti pendidikan CGP. Itu Pak Guru. Terima kasih ya Bu. Oke ya, jadi sebenarnya lebih kepada faktor ekstern gitu ya. Kita mampu memberikan warna kepada ekosistem di luar sekolah ya. Karena mereka bagaimanapun juga tetap memantau kita sebagai praktisi pendidikan. Jadi Bapak Ibu kalau di sekolah jangan pernah merasa tidak ada perhatian ya. Sebenarnya kita ini guru ini sensitif sekali kalau di daerah. Seperti halnya yang saya alami, kalau di daerah ada kegiatan 17 Agustusan, panitianya pasti guru kumpul Bang. PGRI-an jelas guru. Kamari pemilu PPK guru sadaya panitia. Ya. Jadi memang kita ini tokoh gitu ya. Kita ini tokoh di masyarakat, jadi kita ini disorot, diperhatikan, apalagi ketika kita melakukan kinerja yang lebih baik. Ya. Jangankan puntennya guru itu kalau berprestasi, nah itu biasa. Tapi kalau guru salah, wah tetap jadi bahan pembicaraan. Ya. Makanya hati-hatilah dalam bersikap ya, baik di sekolah maupun dalam kehidupan sehari-hari. Karena kalau kita, ya saya rasakan kalau saya pergi ke pasar sendiri gitu, karena istri saya di Garut, saya di Cisewu. Saya tuh kalau pagi-pagi belanja ke pasar, Pak Guru ke pasar mohon gitu ya. Manggilnya kan Pak Guru gitu. Karena mereka tahu. Nah, kalau kejadian kemarin ketika mau pemilu, Pak Guru dengan ketua PPK mohon, dengan anggota PPS mohon, mereka
luar sekolah mah di lingkungan halayak ramai diterimanya teh kebanyakannya khususnya bagi yang para siswa dan seolah-olah kayak dia sampai pun penggerak dalam seni penggerak mah yang mau lah hal tersebutnya menjadi ya itu namanya memacu saya terus lebih belajar gitu ya. Kadang-kadang kan kalau di masyarakat ketika mengawai guru penggerak itu ada dua bahasa, ada dua bahasa pujian dan ada bahasa nyundiran, nyumpun, yang penting kita menyikapinya secara dewasa gitu ya. Kita tidak perlu betul, tidak perlu sudut, tidak perlu terbawa emosi. Anggap aja itu adalah dorongan kita untuk terus berprestasi, terus berbagi positif ya. Dan memang betul saya juga merasakan ketika nunggu di sekolahnya, di sekolah Pak Pepe, akhirnya mah jadi Pak Pepe karena saya jadi Pepe ya. Kalau kemarin sebelum Pepe ya, saya kan Pak Kasek ya, Pak kan dia pimpin rapat. Akhirnya mah Pak Pepe, pokoknya memimpin rapat. Untuk nanti kita mah, yalah terima aja dengan senang hati. Kita dibuat enjoy ya, dibuat nyaman di lingkungan kita. Yang kedua di lingkungan. Ketika rapat pemilihan di saya kebetulan kemarin ada pemilihan ketua RW. Kapilih tim formatur. Padahal sudah terpilih Bapak A tim formatur teh, tapi terlambat datang nanti ke sekolah heula. Lah punten telat cenah kalaresan aya Pak Guru cenah somah cenah teu da aya mah cenah PP cenah. Cenah hubungan milih RW jeung PP coba sok apa. Ya, milih RW sareng PP kan teu hubungan daya. Mung dari segi ketokohan, warga masyarakat menganggap bahwa guru penggerak PP itu lebih dibanding dengan guru-guru yang lain. Kita masih sisi positifnya aja, ya. Jangan terbawa arus, jangan terbawa ya. Makasih, mangga terperyogi bioswe mangga we dilajeng kami mendukung gitu. Nah, jadi we berusaha untuk lebih baik ya. Ya, ambil sisi positifnya, ambil hikmahnya saja ya. Karena apapun yang terjadi kita pasti jadi barometer ya. Jangankan jadi guru penggerak, jadi guru aja. Begitu jadi guru menginjak itu, kita akan jadi barometer di lingkungan kita ya, dalam status sosial kita. Oke, ada lagi pembahasan atau diskusi kita? Cukup, terima kasih. Kita selanjutnya atau istirahat dulu? Istirahat di rumah. Istirahat, terus persiapan pameran, nanti kan persiapan pameran. Iya. Ya, jadi begini Bapak Ibu, untuk materi di kelas ini sampai di sini ya selesai, dan mohon dipahami bahwa beban kerja kita ini sampai segitunya gitu ya. Nah, tugas kita berikutnya adalah mempersiapkan untuk besok panen karya ya. Tolong tampilkan stand kita yang terbaik karena nanti ada penilaian dari BPGP ya. Ya, kita harus kompak. Besok pakaiannya bagaimana, ibu-ibunya, bapak-bapaknya harus bagaimana. Kemudian berbagi tugas. Karena tidak mungkin jaminnya 17 orang ini nggak gulung di satu stand. Yang kayak nonton lagi pas nyanyi kaul pokoknya. Berbagi tugas nanti di stand ini, misalnya apa mau 2 orang atau 3 orang, satu laki-laki, misalnya 2 perempuan, yang lain menunggu ya di luar, karena pasti bakal banyak orang. Besok panitia itu menyebarkan kurang
dan teknik nanti si pengunjung teh dipasihan voucher gitu kan siga anu kaundangan nanti dipasihan kartu kage penukaran souvenir kita kahiji dia teh nama CGP dapat dan CGP mah sanes undangannya kepala sekolah dapat terus anu pengunjung oke dapat dikasih kayak nama sadayana dikasih di pembuatan terus aya cenah door prize penginten ngarang menarik pengunjung kasetan jadi si pengunjung teh dikasih kartu kena teh kartu nah teh mun berkunjung kasetan kita teh dipasihan stiker gitu aya teh saya dikeun stikerna nah stiker eta teh setiap PT sekelompok PT 15 pemagi dia aya 3 kelompok PT dia teh 45 jadi pemasihan stiker teh ulah dilos teuing ulah dibrod gitu ulah gitunya bagi kan teh salah satu nilai tambah bagi stand kita dikunjungi oleh pengunjung yang lain teh berarti stand kita teh menarik gitu padahal sadayana we dasar ae gitu nya dan pemberian stikerna ulah diabur teuing gitu tah maksud dan teh bagi jadi si pengunjung teh pamintos gaduh cenah 30 stiker jadi pasihan deui door prize deui gitu paminten informasikan tentang cara pemberian stiker kepada pengunjung atau nuhun maka apa dilanjut. Oke, kan itu Bapak Ibu jadi ya, perlu kebersamaan. Nanti siapa yang memutuskan per jam ya supaya nggak bagi sadayana di jadwal maka dipangdamalkan jadwalnya. Misalnya usulan ini Mas saya nanti dari kelompok saya Pak Bu Nurjana nanti mengusulkan jam 8 sampai jam 9 Bu Nurjana jam 9 sampai jam 10 Bu Neng jam 10 sampai jam 11 Pak Budiman itu nanti disamakan usulan dari ini jam 8 siapa kemudian dari grup Ibu Ida juga siapa nanti yang tiap jam 8 3 orang ini mengisi stand yang pertama yang lainnya menunggu di luar karena terlalu penuh ya nanti diusulkan di grup ya Bu atau mau disusun sekarang jadwal untuk stand masing-masing merasakan sensasi di depan berdua itu seperti apa Jam 12 juga ayo
Bu Resika, kalau